pemilu itu baik, sehat, dan demokratis, tentunya harus dilaksanakan dengan semangat jujur dan keadilan. Karena inilah adalah semangat mendasar dari proses-proses pemilu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi, bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke akan menyongsong satu peristiwa yang sangat penting yang akan mempengaruhi sejarah bangsa Indonesia ini, yaitu pemilu. Pemilu merupakan salah satu prosedur demokrasi untuk memilih pimpinan-pimpinan yang dipercaya oleh rakyat untuk menduduki posisi-posisi baik di eksekutif maupun di jajaran legislatif, sehingga dengan prosedur demokrasi ini pemilu itu menjadi sarana rakyat ini menitipkan kepercayaannya kepada pimpinan-pimpinan yang legitimate, dan dengan itu sesungguhnya kita berharap negara ini akan dikelola secara benar, secara baik, memenuhi sebagian harapan, keseluruhan keinginan rakyat yang memilih, yaitu sejahtera, adil, dan memberikan arah bagi kemajuan bangsa ini. Lalu apa indikator pemilu yang demokratis itu? Pemilu yang sehat dan pemilu yang berkualitas? Di antara berbagai literatur ilmu politik, ada 8 indikator untuk menentukan apakah pemilihan umum itu bisa disebut sehat, berkualitas, dan demokratis. Yang pertama, diukur pada tingkat partisipasi warga di dalam pemilu. Partisipasi atau keikutsertaan warga di dalam pemilihan itu. Tentu partisipasi di dalam memilih, mencoblos, tapi selain itu juga partisipasi di dalam proses-proses politik itu, mulai kampanye, keterlibatan rakyat di dalam setiap proses-proses pemilihan umum itu. Dan semakin tinggi partisipasi masyarakat itu menandakan semakin tinggi kualitas pemilihan umum itu, atau istilah berbalikannya, semakin rendah partisipasi masyarakat, maka pemilu itu bisa kita katakan kualitasnya rendah. Tidak adanya partisipasi masyarakat itu menandakan rendahnya kualitas pemilu itu. Misalkan masyarakat itu tidak antusias, acuh tak acuh, masyarakat tidak peduli ini pemilu atau apa, atau juga diukur dari jumlah pemilih. Semakin tinggi golput, maka juga akan menunjukkan semakin rendah kualitas pemilu itu. Oleh karena itu, kita tentunya sangat menginginkan kualitas pemilu ini terus meningkat, sehat, berkualitas, dan salah satunya adalah partisipasi itu makin tinggi. Dan kita semua berharap seluruh rakyat Indonesia ini antusias menyambut pemilu ini, berpartisipasi secara positif. Nah, yang kedua, pemilu itu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengikuti kontestasi, baik itu di dalam legislatif, pada tingkatan DPR RI, DPR provinsi, ataupun DPRD kota kabupaten, atau juga pada calon pimpinan eksekutif seperti presiden, gubernur, atau juga bupati, wali kota. Ada kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kita pernah ada di satu era, di satu orde, yang tentunya kesempatan itu bagi setiap warga negara tidak setara. Maka pasca reformasi ini kita tentu bersyukur. Sekarang ini siapapun, pedagang bakso, petani,
bekerja, laki-laki, perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, mengikuti kontestasi pemilihan umum legislatif ataupun juga yang lain. Tentu memang tidak setiap orang tentunya memiliki kemampuan untuk maju. Tetapi jika kesempatan setiap warga negara itu telah ada, itu artinya bahwa sistem politik kita telah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Itu artinya kita makin demokratis, semakin demokratis, semakin demokratis. Nah, yang ketiga, adanya hak yang sama bagi para kontestan untuk bersaing memperoleh dukungan suara. Semua punya hak yang sama untuk datang kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, meyakinkan kepada masyarakat untuk memilih, menawarkan program-program, tentu memiliki kesempatan yang sama. Sekali lagi, kita pernah ada hidup di dalam satu era di mana tidak setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing menduduki jabatan-jabatan legislatif itu. Juga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan. Karena sebagian besar di era yang dulu itu massa itu dikondisikan oleh kekuatan tertentu untuk mendukung kelompok atau mendukung orang tertentu. Kita bersyukur hari ini ada kehidupan demokratis yang lebih tercipta, yang lebih bagus, di mana di dalam pemilihan umum itu setiap orang, para kontestan itu memiliki hak yang sama, setara untuk mencari dukungan kepada masyarakat pemilihnya. Yang keempat, suatu proses pemilihan umum juga diukur baik tidaknya, sehat tidaknya. Salah satunya diantaranya juga adalah tersedianya sumber-sumber informasi yang terpercaya. Informasi-informasi tentang pelaksanaan pemilu, alhamdulillah sekarang ini bisa diakses oleh siapapun, baik di media-media umum ataupun juga di situs-situs resmi penyelenggara pemilu, KPU dan sebagainya. Lalu tergantung kembali kepada kemampuan masyarakat secara personal masing-masing itu untuk bersedia mengakses informasi itu. Saya kira semua sumber-sumber informasi tentang pemilu sekarang sudah tersedia di berbagai media online, media resmi penyelenggara pemilu ataupun juga media-media massa umum. Sekali lagi tinggal itu. Tetapi ada tantangan yang kita hadapi sekarang ini, yaitu tingginya arus informasi, berita hoak, fitnah, black campaign yang memanfaatkan sarana-sarana media sosial dan lain-lainnya. Kita tentunya tidak mengharapkan tingginya informasi hoak, fitnah itu mengalahkan sumber-sumber informasi resmi. Oleh karena itu perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat itu hendaknya kita bisa memilih, memilah dan cermat untuk mengambil informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kelima, pemilu itu baik, sehat dan demokratis tentunya harus dilaksanakan dengan semangat jujur dan keadilan. Karena inilah adalah semangat mendasar dari proses-proses pemilu itu. Jujur dan adil. Berikutnya, bagian penting bahwa pemilu itu tidak boleh justru menimbulkan perpecahan di antara sesama warga. Di antara semaraknya pemilihan umum itu, berbagai perbedaan pilihan, perbedaan semangat mendukung pada satu calon tertentu dengan calon yang lain. Ini sangat mungkin menimbulkan benturan-benturan di antara satu sama lain. Oleh karena itu, pemilu yang baik itu, meskipun kita menyadari bahwa kontestasi
itu ada di dalam ruang yang disebut perbedaan. Tetapi kita harus sadar bahwa pemilu ini tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara warga itu. Karena jika pemilihan umum itu melahirkan perpecahan di antara warga, bukan perjalanan positif yang kita peroleh. Nah, dalam rangka menghilangkan atau meminimalisasi terjadinya potensi perpecahan di antara sesama warga karena berbagai perbedaan itu, kita dibutuhkan kondisi yang disebut dengan kedewasaan di dalam perbedaan. Kedewasaan di dalam berpolitik. Kedewasaan itu harus dimiliki oleh siapapun, baik itu warga maupun para kontestan itu. Warganya harus dewasa. Calon-calon pemimpinnya juga harus dewasa. Karena semuanya harus menyadari bahwa di antara satu sama lain itu memiliki bagian-bagian yang berbeda di dalam kontestasi itu. Berbeda programnya, berbeda pendukungnya, termasuk berbeda visi. Tetapi kita semua memiliki kesamaan bahwa keinginan kita di dalam proses kontestasi ini, Anda yang calon pemimpinnya, kita yang masyarakatnya, itu menginginkan kemajuan bagi bangsa ini melalui proses pemilihan calon-calon pemimpin yang baik. Maka di dalam perbedaan-perbedaan yang kita sadari itu, kita harus menanamkan kedewasaan kita sendiri masing-masing, kedewasaan individu-individu di tingkat warganya, di tingkat para kontestannya, termasuk penyelenggara pemilihan umum itu, bahwa pemilihan umum ini semata-mata untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Kalau tidak, ini yang kita khawatirkan, bahwa perbedaan-perbedaan itu akan melahirkan benturan-benturan, dan yang pada akhirnya benturan-benturan itu akan menimbulkan perpecahan di antara sesama warga. Berikutnya, ada bagian penting. Pemilu ini harus tetap terjaga di antara kita bersama ini, terjaga komitmen sebagai satu bangsa. Maka jangan sekali-kali kita ini, masyarakat, para pimpinan-pimpinan, kontestan, membawa isu-isu yang bisa menimbulkan gangguan terhadap komitmen kebangsaan itu. Apa saja itu? Isu-isu agama, isu-isu sara, perbedaan-perbedaan kesukuan di antara kita, perbedaan-perbedaan agama, dan membawanya itu ke dalam ruang politik. Maka itu akan menjadi jalan bagi tergoresnya komitmen kita sebagai satu bangsa. Sekali lagi, pemilu ini hendaknya memperkokoh komitmen kita sebagai satu identitas bangsa yang sangat beragam. Oleh karena itu, ini bagian yang sangat riskan di antara kita. Hendaknya kita semua bisa menghindarkan diri untuk tidak menyentuh bagian-bagian sensitif nilai-nilai di dalam kebangsaan kita, yaitu isu-isu yang bisa mengganggu kerukunan umat beragama, ataupun juga isu-isu yang bisa mengganggu persatuan keindonesiaan kita itu, yaitu menyinggung bagian-bagian sensitif tentang suku, agama, etnis, kelompok. Maka hendaknya di dalam proses pemilu ini kita tidak mempergunakan isu-isu
keagamaan, isu sara dan lainnya itu. Semoga ini tetap menjadi komitmen dan bisa kita jaga sampai pemilu ini selesai, sampai kita bisa menyelesaikan tugas memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik ini. Dan yang terakhir, indikator yang ke-8, bahwa proses pemilu ini mulai awal sampai akhir, mulai proses-proses pendaftaran, kampanye, sampai juga nanti pemilihan, pencoblosan dan penghitungan, itu tidak ada daya paksa. Artinya apa? Betul-betul pemilu ini diberikan seluas-luasnya kepada rakyat kita ini untuk menyampaikan aspirasinya, untuk memilih tokoh-tokoh pemimpin sesuai nuraninya tanpa daya paksa. Kenapa ini penting kita bicarakan? Kita tentu tidak melupakan sejarah masa lalu. Kita pernah ada di suatu era di mana rakyat itu ada di bawah paksaan untuk memilih A, memilih B, sehingga meskipun pemilu itu berjalan dengan rapi, seakan-akan damai, tidak ada gejolak, tetapi sesungguhnya pemilu itu tidak memberikan ruang yang sebebas-bebasnya kepada rakyat sebagai harkat manusia untuk memilih pemimpin-pemimpinnya. Alhamdulillah pasca reformasi ini kita memang telah bersyukur bahwa suasana pemilihan umum itu pelan-pelan makin bagus, dan kita bagian ini telah meninggalkan situasi di mana praktek daya paksa kepada masyarakat itu secara langsung itu tidak ada lagi. Tetapi ada bagian yang sekarang ini muncul yang di era-era dulu memang tidak begitu nampak, yaitu apa yang sekarang ini masyarakat marak mengenalnya dengan istilah money politik. Ya, selain kekuatan fisik, daya paksa yang lain itu ya, money politik itu memang bisa mempengaruhi perilaku memilih masyarakat yang rasional sesuai dengan pikiran, itu bisa sama sekali berubah dengan praktek money politik ini. Kita semua berharap kualitas pemilihan umum kita makin sehat, berjalan, makin berkualitas, makin demokratis, agar kita bisa memilih pimpinan-pimpinan ini, pimpinan-pimpinan yang betul-betul legitimate, betul-betul diharapkan oleh masyarakat, sehingga dengan cara itulah kita mempercayakan nasib kita 5 tahun ke depan, nasib bangsa kita sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan, dan tahun-tahun berikutnya, agar kita semua bisa melihat Indonesia makin hari makin bagus, makin maju, masyarakatnya makin adil sejahtera, dan kita makin kokoh sebagai bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.